Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Mari kita ulangi pujian ini dengan sorak-sorai di hadapan Tuhan. Tuhan kami memuji-Mu, kita katakan angkatlah tanganmu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kuasa tubuh, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kuasa tubuh, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya pada lagi jemaat katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya pada tak melawan. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya pada tak melawan kita. Nyanyi bagi Dia, katakan nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Silakan jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Haleluya saudara, pada saat ini kita juga siap untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita bersatu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi ya Bapa. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini ya Bapa, itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, hari demi hari untuk melangkah dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan memberkata-kata Tuhan Yesus dalam hati kami. Urapilah hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah dia ya Tuhan Yesus. Biarlah apa yang disampaikan pada saat ini ya Bapa boleh memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih banyak Yesus. Terima kasih Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh
bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, karena Engkau memelihara kehidupan kami seminggu lagi. Dan pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman kembali beribadah di rumah kami masing-masing melalui ibadah online yang diberkati ini, dan kami dalam keadaan sehat. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan berkata-kata kepada setiap kami. Walaupun kami menghadapi banyak permasalahan sekalipun, walaupun permasalahan kami itu berat, sukar, bahkan tidak mungkin sekalipun, kami percaya Tuhan, karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, Engkau sanggup untuk melakukannya bagi kami. Engkau sanggup untuk membuka jalan di mana tidak ada jalan. Engkau bagaikan tabib yang menyembuhkan. Engkau yang memberikan kesehatan dan kekuatan. Engkau yang memberkati dan memulihkan kami, memelihara hidup kami. Dan inilah yang kami rasakan. Dan saat yang Engkau berbicara Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Dan hamba-Mu yang kecil ini hanyalah juru bicaramu saja Tuhan. Turunlah pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang bukan isi hati-Mu. Bukankah Engkau kenal setiap kami? Bukankah Engkau bahkan memanggil kami dengan nama kami? Karena Engkau mengasihi kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Bagaimana? Sehat? Setelah 1 minggu ini Tuhan pelihara kita, dan saat ini tentunya kita mengucap syukur karena kita bisa bersama-sama kembali untuk beribadah. Walaupun selalu saya katakan bahwa Tuhan tidak selalu menjanjikan langit yang selalu cerah, tetapi percayalah Tuhan itu berjanji, bukan? Bahwa Dia akan terus menjagai dan menyertai kita. Bagi saudara yang baru pertama kali ini bergabung, tentunya kami sangat senang ya, bahwa kami juga berdoa agar saudara juga diberkati tentunya. Bagaimana? Tetap pakai masker ya. Saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan supaya jangan sampai ada yang lupa, semuanya harus pakai masker. Karena dengan demikian kita menjaga agar kita tidak tertular, dan kita juga tidak memberikan penyakit kepada saudara-saudara kita yang lain. Sering-sering cuci tangan, patuhi protokol kesehatan juga. Kalau tempat berkerumun-kerumun gitu, kita jangan di tempat kerumun-kerumunan begitu ya. Kalau nggak perlu juga jangan keluar rumah, tetaplah di rumah. Bukan cuma untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, tapi juga tentunya supaya saudara lebih sehat, bukan? Nah, pada hari ini kita akan berbicara tentang tiga tokoh dengan fungsi kepribadian masing-masing. Ya, kisahnya ini panjang, tapi kita akan baca beberapa ayat saja. Nanti saya akan membantu untuk dalam menjelaskan kisahnya, begitu ya. Mari kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25. 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat yang kedua. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal, nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ayat yang ke-15 dan 16. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok keliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan membahas 3 tokoh, yaitu Nabal, Abigail, dan Daud beserta orang-orangnya. Tadi dikatakan bahwa Nabal itu punya 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing di Karmel, dan tentunya dengan sekian banyak penggembala-penggembala, pesuruh-pesuruhnya, dan saat itu dia lagi panen sedang pengguntingan bulu domba. Nah si Nabal dari Maon datang ke Karmel, ya, bersama tokoh yang kedua adalah bernama Abigail. Dikatakan kalau Nabal itu seorang yang serakah, jahat pula. Si Abigail ini berbeda. Dia itu cantik parasnya dan baik kelakuannya juga. Nah kemudian ayat yang ke-16, tokoh berikutnya adalah Daud. Daud dalam pelarian bersama dengan orang-orangnya ini, ya, di suatu tempat di Karmel, dia menjagai kambing dombanya si Nabal dan Abigail. Karena Nabal dan Abigail itu adalah keturunan Kaleb, artinya masih keturunannya juga. Daud ini dan rekan-rekannya bahkan dikatakan oleh orang-orang penggunting bulu domba, dia itu bagaikan tembok yang menjagai kami siang dan malam. Dan dia itu, maksud Daud dan orang-orangnya itu, ya, tidak pernah mengganggu, tidak pernah merugikan, ya, sementara mereka lalu lalang tidak pernah diganggu-ganggu. Nah itulah Daud. Jadi ada 3 pribadi yang saat ini kita baca, yang kisahnya sebetulnya ayat-ayatnya panjang. Nah tapi kalau diringkaskan, ya, ketika didengar Daud dan orang-orangnya, pasukannya, bahwa Nabal datang ke situ karena sedang pengguntingan bulu domba, lalu Daud berinisiatif menyuruh orang-orangnya, cobalah kau datang, temui Nabal, tanyakan, hai Nabal, apa kabar? Apakah kau baik-baik? Apakah sehat-sehat? Ya, puji Tuhan, banyak berkat ya. Ini lagi panen. Ya, kalau Nabal tanya, dari mana kau? Bilang bahwa aku ini adalah orang-orangnya Daud yang selalu menjaga, ikut melindungi. Ya, paling tidak kita ikut bersyukurlah gitu. Dan katakan juga, dalam keadaan keberkatan ini, apa salahnya kalau kau sisihkan sedikit saja dari berkat-berkatmu untuk kami-kami yang dalam maksudnya kami-kami yang lagi pelarian ini nih, ya, untuk bisa ada makan, ada pakai. Katakan seperti itu. Apa yang terjadi? Memang si Nabal ini kan orangnya bebal dan jahat, ya, dikatakan, ya. Wah, Nabal marah. Siapa kau? Siapa Daud? Banyak orang-orang yang lari-lari dari tuannya, datang ke sini ke sana lalu minta-minta gitu. Aku tidak kenal gitu. Maksudnya enak aja loh main minta-minta. Wah, begitu si Nabal. Lalu pergilah sana. Orang-orangnya balik, pergi, laporan. Ya tuanku, Bapak Daud, ini perkataannya begini. Wah, Daud langsung, oke lah kalau gitu. Selama ini kita menjagain dia, selama ini kita melindungi dia, selama ini kita ini bagaikan tembok yang melilingi usahanya. Selama ini dia berhasil karena kita jaga dari orang musuh-musuh luar. Kalau begitu keadaannya, oke, angkat pedangmu, kata si Daud. Kita lihat besok kita tumpas habis, percuma gitu ya, mungkin ya seperti itu ya. Nah lalu Daud berangkat. Si Abigail seorang istri, dia dengar, ya, dia dengar bahwa si Nabal itu marah begitu, dan dia dengar Daud akan menyerang dia. Lalu Abigail, ya, dia siapkan makanan, siapkan susu, siapkan daging, ya, bawa anak buahnya,
dia temui Daud sebelum sampai ke tempatnya Nabal, suaminya itu. Nah, tentang Abigail, ya, di ayat yang ke-14 dia dengar bahwa Daud itu 14, 15, 16 dikatakan menjagai, artinya Daud itu sudah berbuat baik dan orang-orangnya. Di ayat yang ke-23 menghadapi Daud yang udah siap angkat pedang, lalu Abigail itu sujud, ya. Abigail itu sujud. Dia bilang, biarkan kesalahan suamiku, akulah yang tanggung. Biarkan engkau mengampuni dia demi aku. Abigail sujud, ya. Ayat yang ke-28, bahkan Abigail mohon ampun demi Nabal yang bebal dan jahat itu. Dan di ayat yang ke-31 mungkin harus kita baca nih. Ayat yang ke-31 demikian. Maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena penumpahan darah tanpa alasan, karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Abigail berkata, ingatlah kepada hambamu ini. Abigail bukan cuma cantik parasnya, tapi juga dia cantik hatinya. Dia itu lembut dan rendah hati. Dan Abigail seorang istri yang bisa menghalau musibah keluarganya. Luar biasa Abigail. Dan itulah Abigail. Jadi tiga tokoh yang kita baca, kita pelajari saat ini, ya, tentang Nabal. Bagaimana dengan kita, dengan Nabal yang bebal, yang nggak bisa berterima kasih, nggak pernah bisa mensyukuri, yang merasa semua karena kekuatan dia sendiri, karena ini milik aku, karena ini kepandaian aku. Padahal ada Daud yang menjagai, yang melindungi. Padahal ada kekuatan lain yang menolong dia. Abigail bukan cuma cantik parasnya, tapi juga cantik hatinya. Dia seorang yang rendah hati. Dia tahu musibah akan datang, lalu diambil tindakan, artinya mewakili. Bahkan dia bilang, demi aku ampuni suamiku itu. Abigail, bagaimana dengan kita? Bisakah kita bertindak seperti itu? Walaupun sebenarnya kita ini rasanya siapa aku, begitu kan ya. Bisakah kita sujud? Karena kita menyadari bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita. Bisakah kita datang sama Dia dengan rendah hati? Bahkan seperti seorang yang disalib bersama-sama dengan Kristus. Ya Yesus, apabila engkau di sana, ingatlah akan aku. Abigail juga bilang begitu. Apabila Tuhan berbuat baik kepada engkau, Daud, ingatlah akan aku. Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah ini berlanjut dan benar. Daud ingat akan Abigail, dijemput Abigail. Ya, seperti itu Abigail. Bagaimana dengan kita? Halo? Ya. Perbaiki hati kita, perbaiki sifat kita, perbaiki perangai kita, ganti dengan perangai Kristus, ganti dengan yang baik. Hati yang keras, Tuhan tolong berikan kami hati yang baru, hati yang lembut, hati yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, tunjukkan kebaikan hatimu, tunjukkan kelemah lembutanmu dalam kekerasan, maka itu akan merubah segala sesuatu. Seperti Yesus, bukan? Ketika menuju salib, dicemooh, ya, diludahi, dicambuk, ditampar, dia tidak melawan. Ya, bahkan sampai disalibkan, tidak keluar kata-kata maki-makian. Bahkan yang keluar adalah, ya Bapakku,
ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Abigail, satu pribadi yang patut kita contoh. Dan Daud kita tahu, Daud memang dalam pengurapan raja. Walaupun dia dalam pelarian, ya, walaupun dia dalam pelarian itu susah, menderita, tapi dia masih tetap menjagai apa yang dia bisa buat yang baik, dia kerjakan yang baik. Itu sebabnya janji Tuhan dalam pengurapan raja, Tuhan yang berjanji itu setia. Kalau dia punya rencana besar, pasti itu akan dilakukannya. Pada akhirnya Daud jadi raja, karena memang Allah mempunyai rencana besar. Dalam pengurapan oleh Nabi Samuel adalah pengurapan raja. Perhatikan baik-baik, kalau kita masih ada sampai hari ini, itu bukan kebetulan, tapi karena Allah, Tuhan punya banyak rencana dalam hidupmu. Tetaplah kuat sampai rencana itu direalisasikan menjadi satu kemuliaan, bukan cuma bagi kita, bukan cuma bagi keluarga kita, tapi bagi banyak jiwa-jiwa, mereka yang merindukan, mereka yang tersesat, mereka yang terhilang, mereka yang dalam keadaan tertekan. Mereka bisa melihat dan kita bisa memberkati. Itulah Daud, bahwa rencana Tuhan terhadap Daud, demikian juga rencana Tuhan terhadap setiap kita adalah rencana yang indah. Mungkin saat ini belum kita lihat barangkali, atau mungkin saat ini kita seakan-akan, apakah hal itu bisa terjadi? Iman, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari apa yang belum kita lihat. Kuatkan imanmu, yakin, dan Allah akan bekerja terus seperti Allah bekerja pada Daud juga. Jadi 3 pribadi ini yang kita pelajari: Nabal, Abigail, dan Daud. Ambil yang baik, yang tidak baik kita buang jauh-jauh. Ayat yang ke-35 mesti kita baca. Bunyinya begini. 1 Samuel pasal 25 ayat yang ke-35. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, perhatikan baik-baik, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kebayang gak kalau kita berdoa lalu Allah berkenan, ya? Lalu dikatakan, pulanglah dengan selamat. Aku mendengar, aku menerima segala permintaanmu itu. Artinya Tuhan kabulkan. Itulah seorang Abigail. Dan ayat yang terakhir kita akan tutup dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu Saudara, apa yang tadi kita pikirkan, apakah mungkin begitu? Dan ternyata dikatakan Allah sanggup untuk mencukupi setiap kebutuhanmu. Bukan cuma sampai di situ, bahkan sampai berkelimpahan dengan kebajikan. Itulah Allah kita, Allah yang maha kuasa, yang maha dahsyat, yang memposisikannya dirinya sebagai Bapa karena mengasihi kita, dan kita diposisikan sebagai anak yang dikasihinya. Dan Dia adalah Allah yang sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan kita, bahkan sampai berkelimpahan, karena Dia Allah, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya iman kita harus kuat,
Kalau tadi kita sempat berkata, apakah mungkin? Ternyata sangat-sangat mungkin. Jadilah pemenang. Bahkan bukan cuma pemenang, lebih daripada pemenang. Tetap semangat, tetap tekun, belajar dari Nabal, Abigail, dan Daud. Apa yang baik, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan itu menjadi kebajikan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama mengenal lebih banyak tentang tiga pribadi ini, Nabal, Abigail, dan Daud. Lebih daripada itu Tuhan, Kau sendiri yang akan menjelaskan, bahkan Kau sendiri yang akan masuk dalam kehidupan kami. Apa yang baik, apa yang kami perlukan, Engkau adalah jawaban. Pada saat ini kami mau berdoa untuk setiap kami yang sedang mengikuti ibadah Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Engkau memberkati usaha mata pencarian mereka, memberkati ekonomi mereka, usaha mereka yang berdagang Kau berkati, atau mereka yang sebagai pekerja Engkau berkati di tempat pekerjaan. Anak-anak mereka yang masih kuliah, yang masih sekolah, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Cukupi biaya-biaya sekolah dan kuliah mereka. Jagai ketika dalam perjalanan, jagai ketika dalam pergaulan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadi sukacita dalam keluarga. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau berkati dan Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Dan kepada setiap kami saat ini, ketika kami menghadapi permasalahan yang berat sekalipun, yang menurut kami tidak mungkin, Engkau berkata, Allah sanggup. Engkau lebih daripada sanggup, bukan cuma mencukupi, bahkan sampai kami berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya berkat Tuhan mengalir, pertolongan Tuhan mengalir kepada setiap kami. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Dan nama Tuhan ditinggikan atas hidup kami, atas keluarga kami, atas orang-orang setiap kami yang kami temui. Diberkati karena mereka melihat Kristus dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku
Meskipun di dunia ini ku beroleh segala